Ditipu, imigran Guangxi memprotes pemerintah daerah untuk mendapatkan kembali rumah mereka. Pada tanggal 12 April di kota Qiaogang, Beihai, Guangxi, sekelompok orang China perantauan yang dipulangkan ke China, berkumpul di kantor pemerintah setempat untuk menuntut hak-hak mereka. Beberapa tahun yang lalu, pemerintah menghancurkan rumah mereka, menjanjikan kompensasi sewa atau pemukiman kembali, namun hingga saat ini belum ada. Dalam protes tersebut, spanduk-spanduk bertuliskan, "Kembalikan uang sewa kami, rumah kami, dan uang hasil jerih payah kami." Komentator online menunjukkan dukungan dengan komentar seperti, "Orang-orang masih percaya PKC," dan "Berapa banyak orang China perantauan yang dibunuh oleh revolusi kebudayaan sehingga sebagian orang masih mempercayai Partai Komunis." Kritik terus berlanjut tentang kurangnya perlindungan properti pribadi di bawah konstitusi China, penyitaan properti oleh pemerintah yang sedang berlangsung, dan akar komunis dalam bandit, yang menunjukkan adanya korupsi yang mengakar. Yang lain dengan sinis menyatakan bahwa mempercayai PKC sama saja dengan rela masuk ke dalam krematorium dan mempertanyakan keseriusan mengharapkan PKC untuk menepati janjinya. Kota Qiaogang, dengan luas hanya 1,1 km persegi, merupakan kota terkecil di China berdasarkan luas wilayahnya. Kota ini merupakan area pemukiman kembali terbesar bagi warga Vietnam yang kembali ke China, dengan jumlah hampir 18.000 orang. Dikenal dengan pariwisata dan kulinernya, kota ini menawarkan berbagai makanan dan produk jalanan Vietnam, menciptakan suasana asing yang hampir seperti di luar negeri. Kota ini sendiri didirikan pada akhir tahun 1970-an sebagai reaksi atas pengusiran etnis Tionghoa oleh Vietnam pada tahun 1978. Ribuan orang melarikan diri dari kebijakan anti-Tionghoa dari Partai Komunis Vietnam, membangun komunitas baru di tepi laut dari tempat yang dulunya adalah komune perikanan China perantauan Beihai menjadi pemukiman yang ramai saat ini. The Epoch Times menyoroti migrasi historis para aktivis anti-Qing dari China ke Vietnam Selatan dari akhir dinasti Ming hingga awal dinasti Qing, yang secara signifikan memengaruhi demografi Saigon, sekarang kota Ho Chi Minh, dengan populasi China yang melebihi 500.000 jiwa. Di bawah kekuasaan Prancis, komunitas ini menjadi dominan secara ekonomi dan mempertahankan hubungan yang menguntungkan dengan Prancis. Pada tahun 1950-an, populasi China di Vietnam melonjak menjadi 1,5 juta, terutama di Vietnam Selatan, di mana mereka menguasai lebih dari 90% bisnis utama, yang secara krusial membentuk ekonomi lokal dan memperluas pengaruh mereka di seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya. Interaksi keuangan mereka seringkali mendukung para politisi, sehingga meningkatkan kekuatan politik mereka. Setelah didirikan, PKC mendorong revolusi dengan kekerasan di seluruh Asia Tenggara, mendorong partai-partai komunis untuk merebut kekuasaan secara militer. Pada tahun 1975, dengan dukungan dari China dan Uni Soviet, Viet Cong berhasil menguasai Vietnam Selatan, yang kemudian mengarah pada komunisasi penuh. Pada tahun 1976, Saigon berganti nama menjadi kota Ho Chi Minh dan mengalami nasionalisasi komunis besar-besaran. Tindakan keras Viet Cong termasuk menyita aset-aset milik orang China dan mengintimidasi penduduk China untuk melarikan diri. Sejauh mana penderitaan mereka masih belum diketahui. Era ini memicu pergerakan pengungsi secara besar-besaran, dengan Hong Kong menjadi tempat pengungsian utama bagi lebih dari 230.000 orang Vietnam dari tahun 1970-an hingga 1990-an. Selain itu, penyebaran sentimen anti-China yang didorong oleh provokasi komunis dari tahun 1960-an hingga menjelang Perang Vietnam pada tahun 1978 memaksa banyak orang untuk melarikan diri ke Taiwan, Filipina, atau Hong Kong, sementara yang lain, yang tertipu oleh propaganda PKC, kembali ke China daratan.